Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai utara Jawa, hiduplah seorang perempuan muda bernama Dewi Lanjar. Ia dikenal sebagai gadis yang cantik jelita, berperangai lembut, dan selalu menebar senyum kepada siapapun yang ditemuinya. Tak ada seorang pun yang tidak kagum pada paras dan kebaikan hatinya. Kehadirannya selalu membawa suasana sejuk bagi warga desa. Dewi Lanjar menikah di usia muda dengan seorang pemuda gagah dari desa seberang. Pernikahan mereka menjadi buah bibir seluruh warga karena dianggap sebagai pasangan yang serasi. Senyum kebahagiaan tak pernah lepas dari wajah Dewi Lanjar kala itu. Ia merasa hidupnya lengkap dengan adanya suami yang penuh kasih sayang. Namun, takdir berkata lain. Baru beberapa bulan menikah, sang suami jatuh sakit parah. Berbagai usaha pengobatan dilakukan, dari tabib desa hingga doa-doa yang dipanjatkan, namun penyakit itu tak kunjung hilang. Hingga akhirnya, sang suami mengembuskan napas terakhir di pelukan Dewi Lanjar. Kepergian suaminya membuat Dewi Lanjar terguncang hebat. Ia yang semula selalu ceria, kini berubah menjadi perempuan murung. Air matanya seakan tak pernah kering. Dalam sekejap, kebahagiaan rumah tangga yang baru ia rasakan runtuh bagai pasir tersapu ombak. Warga desa merasa iba padanya, namun tak sedikit pula yang mulai membicarakannya. Sebagian orang menilai Dewi Lanjar membawa sial karena ditinggal mati di usia yang masih sangat muda. Guneman semacam itu semakin menusuk hati Dewi Lanjar, membuatnya terpuruk dalam kesepian. Hari-hari yang ia lewati dipenuhi kenangan bersama almarhum suami. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada masa-masa indah yang kini hanya tinggal bayangan. Bahkan, pakaian suaminya yang tergantung di sudut kamar membuatnya tak kuasa menahan tangis setiap kali ia melihatnya. Kesedihan itu lambat laun berubah menjadi rasa putus asa. Dewi Lanjar merasa hidupnya tak lagi memiliki arah. Ia sering termenung di tepi pantai, menatap ombak bergulung tanpa henti, seakan ingin mencari jawaban pada lautan yang luas. Di kala sunyi, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, mengapa nasibnya begitu tragis? Mengapa ia harus menjadi janda di usia belia? Tak jarang, rasa iri menyelinap dalam hatinya ketika melihat pasangan-pasangan muda lain yang tampak bahagia. Meskipun demikian, ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya tetap bertahan. Ia mencoba menata ulang hatinya, meski berat. Namun semakin lama, desakan batin untuk meninggalkan desa kian kuat. Ia ingin pergi, meninggalkan semua kenangan pahit yang menghantuinya. Hari itu, Dewi Lanjar mengambil keputusan besar. Ia akan meninggalkan rumahnya, desa kecil yang penuh dengan kenangan indah sekaligus luka. Dengan langkah pelan namun pasti, ia bersiap untuk menempuh perjalanan baru yang belum ia ketahui ujungnya. Seolah takdir sedang membawanya menuju kisah besar yang kelak menjadi legenda. Perjalanan yang ditempuh Dewi Lanjar tidaklah mudah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi, meninggalkan desa yang selama ini menjadi saksi bisu kebahagiaannya sekaligus penderitaannya. Langkahnya berat, namun ia terus maju, didorong oleh rasa ingin bebas dari bayang-bayang masa lalu. Setiap jejak yang ia tinggalkan terasa seperti menutup lembaran hidupnya yang lama. Malam hari, Dewi Lanjar kerap berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat. Angin malam yang dingin menusuk tubuhnya, namun kesunyian jauh lebih menyakitkan baginya. Ia hanya bisa menatap langit, mencari-cari penghiburan pada bintang-bintang yang berkelip. Dalam hatinya, ia terus bertanya, apakah ada kehidupan baru yang menunggunya di ujung perjalanan. Rasa putus asa semakin merayap. Kadang ia merasa tak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Kehilangan suami membuatnya seolah kehilangan tujuan hidup. Bahkan, ia sempat berpikir untuk mengakhiri penderitaannya di tengah perjalanan, agar tidak lagi merasakan pedihnya dunia. Namun, ada sesuatu yang menahannya. Di dalam keheningan malam, suara batin seolah berbisik, memintanya untuk tetap bertahan. Ia merasakan bahwa penderitaannya bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Hatinya yang rapuh mulai diliputi perasaan aneh, campuran antara keputusasaan dan harapan samar. Siang hari,
Dewi Lanjar menyusuri tepi pantai. Ombak menggulung dengan suara gemuruh yang menenangkan sekaligus menakutkan. Setiap kali air laut menyentuh kakinya, ia merasa seakan ada panggilan gaib yang membisikkan jalan baru. Semakin lama ia berdiri di tepi laut, semakin kuat dorongan itu. Ia lalu teringat cerita lama yang pernah didengar dari orang-orang tua di desanya, tentang sosok penguasa laut selatan bernama Nyi Roro Kidul. Konon, siapapun yang sedang putus asa dan memohon pertolongan di tepi laut, bisa saja bertemu dengan sang ratu gaib itu. Pikiran itu membuat hati Dewi Lanjar bergetar. Awalnya ia ragu, namun semakin hari rasa ingin tahunya kian besar. Jika benar Nyi Roro Kidul berkuasa atas lautan, mungkin hanya dialah satu-satunya yang bisa memberinya jalan hidup baru. Dewi Lanjar mulai menyiapkan diri, baik fisik maupun batin, untuk mencari jawaban di samudera luas. Malam berikutnya, ia berdiri di tepi pantai dengan pakaian sederhana berwarna putih. Wajahnya diterangi cahaya bulan yang pucat. Dengan suara lirih, ia memanjatkan doa kepada penguasa lautan, meminta kekuatan agar dirinya bisa lepas dari belenggu kesedihan. Air mata jatuh bercampur dengan buih ombak yang menyapu kakinya. Tak ada jawaban saat itu juga, hanya suara ombak yang terus menerjang karang. Namun Dewi Lanjar merasa hatinya sedikit lebih ringan, seakan doanya didengar. Ia menatap jauh ke tengah laut, matanya penuh harapan sekaligus ketakutan. Baginya, laut bukan hanya hamparan air, melainkan pintu menuju nasib baru. Sejak malam itu, Dewi Lanjar semakin sering mendatangi pantai. Ia merasa ada ikatan kuat yang menuntunnya semakin dekat dengan kekuatan gaib lautan. Dalam keputusasaannya, sebuah keyakinan mulai tumbuh bahwa takdirnya akan berubah, dan lautanlah yang akan mengantarkannya menuju kehidupan baru yang penuh misteri. Setelah beberapa hari bermenung di tepi pantai, Dewi Lanjar akhirnya memantapkan hati untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh. Ia percaya, semakin ia bergerak ke arah selatan, semakin dekat pula dirinya dengan takdir yang sudah menantinya. Pagi itu, ia meninggalkan garis pantai yang sudah menjadi tempatnya berkeluh kesah, melangkah menuju arah ombak yang lebih besar. Perjalanan itu penuh dengan rintangan. Ia melewati hutan-hutan kecil di pinggir pantai, melewati rawa-rawa yang sunyi, dan sesekali harus menyeberangi sungai dangkal yang bermuara ke laut. Kakinya terluka, tubuhnya lelah, namun semangat dalam dirinya terus membara. Seakan ada tenaga gaib yang membuatnya tak pernah benar-benar menyerah. Malam hari, Dewi Lanjar tidur beralaskan pasir, beratapkan langit yang penuh bintang. Kadang-kadang ia terbangun karena suara ombak yang terlalu keras, kadang karena suara binatang malam yang terdengar menyeramkan. Meski demikian, ia mulai terbiasa. Bahkan, ia merasa seolah alam sedang menemaninya dalam perjalanan panjang itu. Di sebuah sore yang mendung, Dewi Lanjar berhenti sejenak di tepi pantai yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Lautan tampak bergemuruh dengan gelombang tinggi, seakan memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun bukannya takut, ia justru merasakan getaran dalam jiwanya. Ada sesuatu yang memanggilnya dari balik ombak itu. Ia lalu duduk bersila di atas pasir, menutup mata, dan mengatur napas. Perlahan, ia melantunkan doa dan bisikan lirih, memanggil penguasa lautan. Agar berkenan menampakkan diri. Kata-kata itu keluar dari hatinya yang paling dalam, bercampur dengan rasa putus asa sekaligus harapan yang membuncah. Waktu berjalan, langit semakin gelap, petir sesekali menyambar di kejauhan. Angin laut bertiup kencang, membuat rambut Dewi Lanjar terurai tak beraturan. Namun ia tetap duduk dengan tenang, seakan pasrah pada apapun yang akan terjadi. Dalam diamnya, ia merasa ada energi asing yang mulai mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba, ombak besar datang menghantam karang dengan suara menggelegar. Dari kejauhan, terlihat cahaya kehijauan berpendar di tengah laut. Cahaya itu semakin lama semakin mendekat, hingga akhirnya menampakkan wujud samar seorang perempuan anggun berpakaian hijau kebiruan. Dewi Lanjar menahan napas, hatinya bergetar hebat. Ia tahu, inilah saat yang ia tunggu.
Sosok itu tidak lain adalah penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Wibawa dan kecantikan yang terpancar darinya begitu memukau, membuat Dewi Lanjar tak sanggup menatap terlalu lama. Dengan penuh hormat, ia menundukkan kepala, gemetar namun juga penuh rasa kagum. "Siapa engkau, wahai yang datang dengan hati penuh luka?" Suara Nyi Roro Kidul terdengar dalam keheningan malam, lembut namun penuh kekuasaan. Dewi Lanjar pun menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia kehilangan suami, kehilangan kebahagiaan, dan kini datang untuk mencari arti hidup yang baru. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Nyi Roro Kidul menatapnya lama, seakan menilai ketulusan yang keluar dari lubuk hati Dewi Lanjar. Senyumnya samar, namun ada cahaya pengharapan di dalamnya. "Kau datang dengan niat murni, bukan sekadar ingin melarikan diri," ujar sang ratu. Saat itu, Dewi Lanjar sadar bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan takdir besarnya tengah menanti di bawah naungan lautan. Dewi Lanjar terdiam, tubuhnya gemetar saat sosok anggun itu berdiri di hadapannya. Gelombang laut seolah tunduk, dan angin malam berhenti berembus ketika Nyi Roro Kidul melangkah mendekat. Kehadirannya bukan sekadar wujud manusia, melainkan aura gaib yang menyelimuti seluruh pantai. Cahaya kehijauan yang mengitari tubuh sang ratu memantul di permukaan air, membuat malam itu terasa seperti dunia lain. Dengan penuh hormat, Dewi Lanjar menundukkan kepala. Ia tahu bahwa dirinya berada di hadapan penguasa yang disegani, bukan hanya oleh manusia tetapi juga makhluk gaib. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan rasa syukur, karena permohonannya akhirnya dijawab. Namun dalam ketakutan itu, ada pula harapan besar yang tumbuh. "Engkau telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sini," ucap Nyi Roro Kidul dengan suara yang bergema, seolah berasal dari dalam lautan itu sendiri. "Aku tahu hatimu terluka, kehilangan telah membuatmu goyah, tetapi kau belum sepenuhnya binasa. Kau masih berdiri, dan itu pertanda bahwa takdirmu belum selesai." Air mata menetes di pipi Dewi Lanjar. Dengan suara lirih, ia menceritakan penderitaannya, tentang bagaimana ia ditinggalkan suami tercinta dan bagaimana pandangan orang-orang membuatnya semakin terpuruk. Ia mengaku tidak tahu harus kemana, selain berharap pada kemurahan hati penguasa laut. Kata-kata itu ia ucapkan dengan tulus, tanpa ada yang ia sembunyikan. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan seksama, tatapannya tak pernah lepas dari wajah Dewi Lanjar. Sesekali sang ratu mengangguk pelan, seakan mengerti setiap luka yang diceritakan. Lalu ia mengulurkan tangan, menyentuh bahu Dewi Lanjar dengan lembut. "Kau bukan sekadar perempuan yang tersakiti. Kau adalah jiwa yang kuat, meski kau sendiri belum menyadarinya," ujarnya penuh wibawa. Dewi Lanjar tertegun mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka bahwa seseorang, apalagi penguasa seagung Nyi Roro Kidul, bisa melihat kekuatan dalam dirinya. Hatinya bergetar, seolah beban yang selama ini menindih mulai sedikit terangkat. Namun di balik itu, ia juga merasakan sesuatu yang misterius, seakan dirinya sedang dipanggil untuk menjalani peran yang lebih besar. "Aku tidak bisa memberikanmu kehidupan baru begitu saja," lanjut Nyi Roro Kidul. "Namun jika kau bersedia, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi bagian dari kekuatanku. Kau akan meninggalkan dunia lamamu, dan memasuki dunia yang berbeda, dunia yang akan membuatmu abadi di dalam legenda." Suara itu tegas namun penuh kelembutan, membuat Dewi Lanjar terhanyut. Mendengar itu, Dewi Lanjar sempat ragu. Ia sadar bahwa jalan yang ditawarkan bukan jalan biasa. Ada resiko besar yang menanti, mungkin juga kehilangan dirinya sebagai manusia biasa. Tetapi dalam hatinya, ia tahu ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Hidupnya yang lama sudah hancur, dan satu-satunya jalan adalah menerima takdir baru yang terbentang di depannya. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Dewi Lanjar mengangguk. "Aku bersedia, asalkan aku bisa menemukan arti hidup yang baru. Aku tidak ingin lagi tenggelam dalam duka." Kata-kata itu keluar dengan mantap, meskipun jantungnya berdegup kencang. Senyum tipis terukir di wajah Nyi Roro Kidul. "Baiklah,
mulai sekarang kau adalah bagian dariku. Namun ingat, sebelum kau benar-benar diterima, kau harus melewati ujian yang akan membuktikan kesetiaan dan kekuatanmu. Jika berhasil, maka kau akan menjadi pengikut setiaku, menjaga salah satu bagian dari lautan dan tanah Jawa. Saat itu, perjalanan hidup Dewi Lanjar benar-benar berubah, membuka babak baru yang penuh misteri. Setelah menerima Dewi Lanjar sebagai calon pengikutnya, Nyi Roro Kidul tidak serta-merta memberikan tempat di istana gaibnya. Sang Ratu Laut Selatan memberikan sebuah ujian yang harus dilalui, sebagai tanda kesetiaan sekaligus kekuatan. Ujian itu bukan sekadar cobaan biasa, melainkan sebuah misi yang akan menentukan apakah Dewi Lanjar layak menjadi bagian dari pasukan gaib lautan. Misi itu adalah menghadang perjalanan seorang tokoh sakti bernama Ki Bahurekso. Ki Bahurekso dikenal sebagai abdi setia kerajaan Mataram yang diberi tugas membuka hutan lebat di daerah Pekalongan untuk dijadikan permukiman. Namun, langkah besar itu dianggap akan mengusik keseimbangan alam, sehingga Nyi Roro Kidul mengutus Dewi Lanjar beserta sejumlah jin laut untuk menggagalkan niatnya. Malam itu, dengan pakaian hijau kebiruan, Dewi Lanjar berangkat bersama pasukan gaib dari lautan. Mereka melayang di udara, melintasi ombak, lalu menyusuri jalur menuju hutan yang sedang dibuka. Angin kencang bertiup mengikuti perjalanan mereka, seakan lautan sendiri merestui tugas itu. Bagi Dewi Lanjar, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya. Sesampainya di sana, mereka mendapati Ki Bahurekso sedang memimpin para pekerja. Api unggun menyala di beberapa titik, menerangi wajah-wajah lelah para pengikutnya. Namun di balik kelelahan itu, ada tekad yang kuat. Dewi Lanjar bisa merasakannya dari kejauhan, dan hal itu membuatnya sadar bahwa tugas ini tidak akan mudah. Dengan isyarat, Dewi Lanjar memerintahkan pasukan gaib untuk memulai gangguan. Angin ribut tiba-tiba berembus kencang, membuat api unggun padam. Suara-suara aneh bergema di hutan, membuat para pekerja ketakutan. Sebagian bahkan lari terbirit-birit, mengira ada setan yang menghantui mereka. Dewi Lanjar tersenyum samar, merasa misinya mulai berhasil. Namun, Ki Bahurekso tidak mudah digoyahkan. Ia segera berdiri tegak, menghunus keris pusaka yang dibawanya. Dengan lantang, ia melantunkan doa dan mantra, memanggil kekuatan gaib pelindungnya. Seketika, cahaya terang muncul dari keris itu, memecah kegelapan malam. Pasukan jin laut yang dikirim bersama Dewi Lanjar pun mundur ketakutan. Dewi Lanjar tidak menyerah begitu saja. Ia menampakkan wujudnya, melayang di udara dengan wajah cantik yang memikat. Dengan lirih, ia mencoba menggoda Ki Bahurekso, berharap pria sakti itu akan goyah oleh kecantikannya. Namun, Ki Bahurekso menutup matanya rapat, lalu berteriak, "Aku tidak akan tergoda oleh tipu daya gaib. Demi tanah yang akan menjadi tempat hidup anak cucu, aku tidak akan mundur." Kata-kata itu menggema, dan kekuatan spiritual Ki Bahurekso semakin kuat. Angin kencang yang dikerahkan Dewi Lanjar perlahan mereda, ombak gaib yang ia ciptakan menghilang, dan wujudnya mulai melemah. Ia sadar bahwa usahanya tidak akan berhasil menghadapi manusia sakti yang dilindungi doa dan pusaka kerajaan. Akhirnya, Dewi Lanjar terpaksa mundur. Bersama pasukan jin laut yang tersisa, ia kembali menuju lautan dengan perasaan campur aduk. Ada rasa malu karena gagal, namun ada pula rasa lega karena ia telah berusaha sekuat tenaga. Ia tahu, Nyi Roro Kidul akan menilai tindakannya, bukan semata hasil akhirnya. Di tengah perjalanan pulang, hati Dewi Lanjar dipenuhi kecemasan. Apakah Nyi Roro Kidul akan kecewa padanya? Ataukah sang ratu justru menghargai usahanya? Apapun jawabannya, ia sadar bahwa langkahnya sudah tak bisa diputar balik. Ia kini sudah setengah masuk dalam dunia gaib, dan hanya waktu yang akan menentukan apakah ia diterima sebagai pengikut setia sang penguasa laut. Kegagalan menghadang Ki Bahurekso membuat hati Dewi Lanjar digelayuti rasa malu dan kecewa. Ia merasa dirinya tidak cukup kuat untuk menyelesaikan ujian pertama dari Nyi Roro Kidul. Di sepanjang perjalanan kembali ke istana gaib lautan,
Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah ia masih layak diterima? Ataukah ia akan dibuang begitu saja setelah gagal melaksanakan tugas? Sesampainya di hadapan Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar langsung berlutut dengan wajah tertunduk. Ia tidak berani menatap mata sang ratu. Dengan suara bergetar, ia mengakui kegagalannya, menceritakan betapa kuatnya kesaktian Ki Bahu Rekso, dan bagaimana segala tipu daya yang ia kerahkan tidak mampu menembus pertahanan sang tokoh sakti. Namun, berbeda dengan apa yang ia bayangkan, Nyi Roro Kidul tidak menunjukkan kemarahan. Sang ratu justru menatapnya dengan penuh ketenangan. Kau sudah berusaha dengan segenap jiwa, ucapnya lembut. Kegagalan bukanlah aib, melainkan jalan pembelajaran. Dari situ kau akan tumbuh lebih kuat. Kata-kata itu membuat Dewi Lanjar tertegun. Ia tak menyangka akan mendapat pengertian sebesar itu. Selama ini, Dewi Lanjar hanya mengenal hidup yang penuh penilaian dan cibiran, terutama setelah menjadi janda muda. Kini, untuk pertama kalinya, ada sosok agung yang melihat usahanya, bukan hanya hasil akhirnya. Hatinya bergetar, seakan beban berat di pundaknya perlahan runtuh. Nyi Roro Kidul lalu memerintahkan Dewi Lanjar untuk berdiri. Dengan gerakan anggun, sang ratu mengelus kepala Dewi Lanjar, seolah memberikan restu. Kau